Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini 9 Agustus 2020. Sebelum ibadah dimulai, mohon perhatian untuk jemaat atas beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, jemaat wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku selama berada di dalam area gereja. Yang kedua, mengikuti panduan atau arahan yang diberikan oleh petugas gugus tugas COVID-19 selama ibadah berlangsung. Tiga, agar ibadah berjalan dengan hikmat, dihimbau untuk menonaktifkan alat-alat komunikasi atau gadget selama ibadah berlangsung. Keempat, setelah selesai ibadah, jemaat dipersilakan untuk langsung keluar gedung gereja dengan tertib dan teratur dengan mengikuti arahan petugas gugus tugas COVID-19. Demikian perhatiannya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Douglas Sullivan Leander, Sarjana Teologia. Sebagai pengantar ibadah terambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan baca Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 secara bersama-sama. Kita mulai. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari yang mulia, hari Tuhanku, Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari itu, hari Tuhan, hari suci dan teduh, hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh, hari Minggu, hari istirahat, turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini.
Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Dengarkanlah Tuhan Allahmu, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah padanya selama ia dekat. Ya Tuhan, tiap jam buka menukanku, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di kamu perlukan datang juru selamat, berkatilah. Jemaat, persilakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, karena atas kasih dan karunia-Mu, kami masih diberikan kesehatan sehingga pada pagi hari ini juga Tuhan, kami boleh diperkenankan untuk berada di gedung gereja ini Tuhan. Ya Tuhan, kami akan bersiap untuk memulai ibadah kami Tuhan. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu beribadah di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau pimpin ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir. Kiranya nama-Mu saja yang boleh ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau juga menyertai jemaat kami yang mungkin beribadah secara online Tuhan. Biarlah Engkau juga penuhi kesehatan mereka Tuhan, agar mereka juga boleh beribadah di hadapan-Mu dengan penuh kemuliaan. Berkati hamba-Nya Bapak Pendeta Douglas Sarjana Teologia di dalam melayani kami semua Tuhan. Biarlah kuasa-Mu boleh hadir bersama-sama dengan dia. Jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan juga Tuhan, Engkau pimpin mereka Tuhan, agar mereka juga boleh tiba dengan selamat dan boleh berada bersama-sama untuk beribadah di tempat ini. Inilah doa kami Tuhan, inilah pengharapan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menghantar kita ke dalam pengakuan dosa terambil dari Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian bunyinya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahhirkan kamu dan dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahhirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada pengaturan peraturanku dan melakukannya. Ya Allah, kami malu sehingga kami tidak berani menengadahkan muka kami kepadamu. Kami telah meninggalkan perintah-Mu yang Kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hamba-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Engkau maha besar,
Lihatlah kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Tetapi Engkau Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sekarang ya Allah, Allah yang berpegang pada perjanjian dan kasih setiamu, dengarlah pengakuan kami dan kasihanilah kami. Dengarlah berita anugerah yang terambil dari 2 Tesalonika, pasal yang kedua ayat yang 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulai telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kami boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Selamat datang Yesus, aman pelukannya, dalam kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat datang Yesus, aman pelukannya, dalam penuh kasih-Nya aku bahagia. Marilah kita mendengar petunjuk hidup baru dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk peroleh berkat. Sebab
siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Terima kasihku kepadamu. Jemaat, silakan duduk. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita meminta pertolongan Tuhan dalam doa bimbingan Roh Kudus, kita angkat satu pujian. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tiba saat kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami memahami, mengerti dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari yang kami tampakkan lewat perkataan, perbuatan, pikiran kami yang berkenan dan menghormati kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan 33. Kita akan membacanya secara berbalasan dalam sikap berdiri. Dimulai dari saya ayat 22, Bapak Ibu sekalian, ayat berikutnya demikian seterusnya.
Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia bukan saja yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Saya harap kita semua baik-baik. Bagaimana kedengaran suara saya sampai belakang? Puji Tuhan, kalau Bapak Ibu Jemaat Getsemani sudah bisa ibadah offline atau tatap muka. Tetapi dalam artian tetap jangan lengah. Jangan anggap remeh, ya. Tolong hargai apa yang sudah dikerjakan oleh gereja ini beserta tim Satgas. Kalau kita semua tidak patuh, tidak mungkin atau bisa saja terjadi celaka buat kita semua. Ya, jadi sukacita itu harus dirayakan benar-benar dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Di Jemaat Philadelphia sudah 3 kali ibadah offline atau tatap muka, juga live streaming. Ibadah rumah tangga sekali tapi diperkecil trouble sektornya. Tetapi kemudian setelah 3 minggu, tim Satgas Philadelphia meminta untuk rapat dengan pendeta dan majelis karena di tempat tinggal mereka ada tetangga yang terpapar di rusun, karena Jemaat Philadelphia paling banyak tinggal di rusun, sehingga memutuskan untuk setiap ibadah direkam, sudah tidak ada tatap muka sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dan kemudian kita menyetujui apa yang sudah dikerjakan dengan analisa-analisa oleh tim Satgas. Tentunya mereka juga berkoordinasi dengan RT RW, kelurahan, kecamatan, ya. Jadi Bapak Ibu, tim Satgas ini garda terdepan di gereja. Kalau ada apa-apa, mereka yang dipanggil dulu. Makanya ada buku tamu kalau tidak salah. Pas masuk sudah cuci tangan. Ya, kemudian diperiksa suhu. Tadi saya sudah cuci tangan, tapi yang periksa belum datang. Dan ini harus dijalankan. Ini yang dibilang namanya new normal, adaptasi. Bapak Ibu tahu kenapa pemerintah melakukan langkah itu? Supaya ekonomi itu berjalan. Ya, supaya berjalan, karena
setiap negara ini berdampak sekali Bapak Ibu ya. Tidak hanya bidang ekonomis, tetapi semua berpengaruh. Kalau bidang ekonomi sudah berpengaruh, bidang agama, gereja, politik, sosial, bahkan dalam rumah tangga pun bisa jadi cekcok. Ya. Dan yang terpenting Bapak Ibu, mari menahan diri. Jadi bukan karena saya sudah bosan, saya sudah jenuh. Semua juga sama, sudah bosan, sudah jenuh. Apalagi mereka yang ada di garda terdepan, di tempat ruang isolasi. Sama, sudah jenuh. Resiko matinya lebih tinggi. Tetapi yang mau ditekankan lewat peristiwa ini bukan sekedar alasan jenuh atau bosan, tetapi bicara humanity, kemanusiaan itu yang harus ditekankan. Kemanusiaan itu yang harus ditekankan. Jadi tidak ada buru-buru. Alkitab juga mengajarkan kita bagaimana tentang bicara penguasaan diri. Dan pada masa ini gereja di pelosok dunia mengalami goncangan spiritual. Dan kita diajak untuk menahan diri. Bapak Ibu tahu air bah berapa lama? Berapa lama air bah? Bangsa Israel itu kemudian berjalan di padang pasir berapa lama? Sampai puluhan tahun, betul tidak? Kita belum setahun. Ini tantangan. Dan kalau pemerintah pada waktu bulan Februari, Maret melakukan ibadah digeser di rumah, kemudian diterjemahkan lewat PG dan Sido-Gemido, itu ibadah tidak dihilangkan tetapi dipindahkan sementara di rumah. Dan saya pikir gereja harus terlatih. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita belajar dari sejarah Perang Dunia Pertama, Kedua, ketika dunia dalam keadaan kolap perang, apakah bom itu punya mata? Lalu dia tidak akan menghantam gereja? Tidak. Bisa aja gereja hancur. Dan apakah mereka tidak ada ibadah? Ada ibadah-ibadah di rumah. Kemudian ketika berbicara tentang sejarah gereja bawah tanah, orang Kristen dicari-cari, apakah tidak ada ibadah? Ada, mereka beribadah di dalam tanah. Jadi ibadah tidak bisa dihilangkan. Dan ketika Bapak Ibu untuk sementara ini beribadah di rumah, makna beribadah sama sekali tidak berkurang. Mereka konteks Perang Dunia Pertama, Kedua mengalami, kemudian gereja-gereja gerakan bawah tanah mengalami, dan kita pada saat ini konteksnya dalam virus wabah corona. Ini seperti perang Bapak Ibu. Di Spanyol 19 berapa tuh? 80 influenza. Kemudian wabah pes. Jadi kalau kita pelajari sejarah, berapa dekade itu selalu ada wabah. Jadi harus cermat. Kenapa? Ya mungkin saja dunia sudah kita eksploitasi luar biasa, sehingga tatanan kehidupan berantakan sudah. Dulu kan Bapak Ibu dan saya masih merasakan 6 bulan musim hujan, 6 bulan musim kemarau. Tapi setelah itu kan dia tidak teratur. Ini yang harus kita renungkan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang diberikan, yang diangkat dari Baki adalah hati yang tertuju pada Allah akan berdampak positif bagi sesama. Sekali lagi saya tekankan, hati yang tertuju pada Allah akan berdampak positif bagi sesama berdasarkan konteks Matius 14 ayat 22 sampai 32, pelajaran dari murid-murid yang saya terjemahkan. Murid-murid masa kini adalah saya dan saudara. Petrus masa kini adalah saya dan saudara. Ya. Apa yang mau disampaikan sebenarnya? Hati yang tertuju itu dia bicara kepada fokus. Ya. Fokus Bapak Ibu menghadapi situasi masa sulit dan asing ini sudah hampir 4 bulan lebih. Bapak Ibu harus dimampukan untuk fokus kepada salib itu. Ya. Kemudian ketika Bapak Ibu fokus kepada pekerjaan Tuhan dan penyelamatan Tuhan dan Bapak Ibu mengalami itu, maka Bapak Ibu harus berdampak positif bagi sesama, bukan hanya bagi jemaat gereja Getsemani, tetapi harus bermanfaat di luar. Makanya mematuhi protokol kesehatan akan melindungi mereka. Nah, saya pikir logikanya sederhana. Kenapa harus dipatuhi? Karena kalau rumah sakitnya penuh, overload bagaimana? Itu yang sebenarnya mau dibicarakan. Jadi diperlambat sampai vaksin itu ditemukan. Dan ini bisa ditangani kalau kita pakai budaya kearifan lokal. Indonesia sudah punya. Apa itu? Gotong royong.
Mau canggih itu peraturan pemerintah bentuk, mau keren itu peraturan pemerintah bentuk, tetapi kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat Indonesia, mari sama-sama kita tanggung 2 tahun, 3 tahun ke depan. Selesai. Sederhana begitu saja. Dan saya mau ajak melihat teks ini. Yesus bilang ke murid-murid, masuklah ke perahu dan pergilah. Kalau di Markus, pergi ke Betsaida. Artinya apa? Murid-murid melaksanakan perintah Tuhan. Mereka laksanakan masuk. Karena yang memerintahkan adalah Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka dalam situasi perahu, ombang begitu dahsyat menyerang mereka. Angin sakal, angin ribut. Kalau ketinggiannya mungkin bisa di atas 5 meter, 10 meter. Juga bisa menghantam atau mengkaramkan perahu. Nah, dalam situasi ini goncang. Kegelapan yang mereka lihat. Di mana Yesus? Karena Yesus sedang pergi berdoa. Dan kemudian datang lagi pada pukul berapa? 3. Waktunya lama, dihantam, bertubi-tubi. Berada dalam ruang kekelaman, berada dalam ruang kegelapan, ruang kecemasan. Dan Bapak Ibu pada situasi seperti murid-murid, pendeta, majelis, jemaat, bisa ketakutan. Tapi kemudian Yesus datang dengan spektakuler. Berjalan di atas air. Lalu dia berkata apa? Calm, tenang. Maka pada saat itu secara psikologis murid-murid merasa tenang. Karena Yesus hadir. Dan seketika badai pun lenyap. Dan kalau Bapak Ibu tetap fokus di masa sulit ini, kemudian hikmat Tuhan diberikan lewat kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu jalankan perintah Tuhan, maka percayalah, sesulit apapun wabah yang kita hadapi, maka kita tetap tenang. Tuhan menyertai. Ini soal keyakinan. Iman itu soal keyakinan. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, ya Bapak Ibu pasti terpuruk. Selesai sudah. Belajar dari mana lagi? Lihat ketika salah satu murid mencoba menghampiri Yesus. Siapa dia? Si Petrus itu, si batu karang itu, si Petrus itu. Dia berjalan, kemudian ketika angin menerpa, dia jatuh atau hampir tenggelam. Manusia seperti itu. Di dalam gereja bilang, saya percaya Yesus. Rajin ibadat, saya percaya Yesus. Tetapi ketika persoalan datang, silih berganti, seperti angin sakal, kita bisa seperti Petrus. Karena apa? Tidak fokus pada penyertaan Tuhan. Kurang yakin pada penyertaan Tuhan. Lalu Yesus berkata, kamu yang kurang percaya. Siapa? Ditujukan bukan hanya pada Petrus, pada kita semua yang kurang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita bimbang? Apakah ketika kita menghadapi persoalan yang sekarang dibilang COVID-19 alias si Corona, yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan sedang menghukum kita? Atau Tuhan meninggalkan kita? Rasa-rasanya doa kita, pujian kita yang spektakuler, mungkin puasa kita yang luar biasa, penyembuhan kita luar biasa. Tapi pada saat ini, pada fase ini, seakan tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Apa yang salah? Yang jelas saya mau katakan begini. Tuhan memberikan izin untuk kita menampilkan kesetiaan kita terhadap sesama, terhadap alam semesta, dan koreksi terhadap cara kita bergereja. Kemarin bagus, gereja sudah ada persiapan. Tapi persiapan harus berkontinu sampai kepada pelaksanaan gereja. Harus tepat waktu. Dan nanti ketika wabah ini berakhir, harus ada pola hidup yang berubah. Cara bergereja, cara menjaga kesehatan, cara menghargai alam semesta, dan semua. Kalau tidak berubah juga, kita harus bertanya pada diri kita masing-masing. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mereka yang sudah jadi korban, keluarga yang masih sedih, saudara-saudara kita yang masih di ruang isolasi, dokter dan perawat yang masih bertugas seakan rasa jemu, kapan ini berakhir?
Dan mereka yang ada pada situasi ini bukan berarti mereka kurang beriman. Jangan jumawa, jangan sombong. Kita yang belum terpapar, belum kena, ya puji Tuhan. Tapi juga bukan berarti kita bilang kita paling beriman. Kalau bicara paling beriman, berapa pendeta yang mati karena corona? Bukan soal itu. Gereja sebenarnya diajak refleksi bahwa gereja tidak boleh tinggi hati, karena yang dipakai Tuhan di dunia ini bukan hanya ilmu teologi dan gereja, tapi yang dipakai oleh Tuhan, ilmu politik juga dipakai, kesehatan juga dipakai, sosial ekonomi juga dipakai. Itu yang harus kita cermati dengan baik. Karena saya meyakini setiap peristiwa yang ada di bumi ini sudah diizinkan terjadi. Dan ketika Tuhan yang mengizinkan ini terjadi, maka ada hal baik yang sedang disampaikan. Tetapi kalau kita melihat ini sebuah, katakanlah Tuhan meninggalkan kita, mungkin iman saudara dan saya terlalu kecil melihat pekerjaan Tuhan. Mungkin kita sedang mencari-cari kambing hitam, bahkan Tuhan kita salahkan pada proses ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau tekankan, ketika kita bicara yang namanya salib lambang solidaritas, ketika kita bicara tentang kasih Kristus, maka kehidupan iman Kristen identik dengan yang namanya penderitaan pergumulan. Siapa yang tidak siap menghadapi pergumulan penderitaan, jangan sekali-sekali katakan, ya dengan segenap hatiku, saya ikut Yesus. Karena orang yang ikut Yesus, dia siap menderita dan bergumul, termasuk persoalan yang sedang kita hadapi. Mari kita melihat ini dengan baik, dengan bijaksana, dengan tuntunan Tuhan. Jangan berdebat di dalam gereja. Melihat situasi dan kondisi ini, kita berdebat dalam gereja, mengekang harus ibadah di gereja, tidak boleh, tidak. Yang kita bicarakan sekarang yang lebih utama, bagaimana bicara teologi menghadirkan arti-arti kemanusiaan. Ada di luar sana, di luar gereja yang membutuhkan solidaritas kita. Dan ketika Bapak Ibu diharapkan untuk mematuhi protokol kesehatan, Bapak Ibu sedang diarahkan untuk melaksanakan perintah Tuhan. Kenapa saya bisa katakan itu? Karena mereka yang di luar sana, korban-korban dan orang-orang masih diisolasi, adalah mereka sesama kita manusia. Mereka juga ciptaan Tuhan. Bapak Ibu bisa mengatakan, Yesus, saya cinta Yesus. Tetapi Bapak Ibu tidak mungkin gagal melaksanakan mengasihi sesama manusia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari situasi-situasi seperti ini yang saya katakan, masa yang sangat sulit, masa yang tidak kita bisa jumpai atau asing, mungkin terdengar virus ini. Jangan merasa kita paling hebat. Jangan penuhi dengan perdebatan-perdebatan, dogma-dogma. Seakan-akan kita paling kuat beriman. Tapi ketika Tuhan menghadirkan gereja, PGI di Indonesia, Gemindo di Indonesia, kemudian di Jakarta, tentunya ada maksud Tuhan. Supaya gereja bisa menghadirkan damai sejahtera itu. Supaya gereja bisa menghadirkan keselamatan bagi semua orang. Dan saya rasa Tuhan tidak menginginkan kita mati konyol, tetapi mati martir. Ciri-ciri orang mati konyol menganggap remeh protokol kesehatan, sehingga akan berdampak bagi yang lain. Mari hargai pendeta, rekan-rekan majelis Getsemani, Satgas Covid Getsemani yang sudah bekerja keras. Dan ketika ada peluang ibadah, walaupun dibatasi jumlahnya, pergunakan waktu dengan baik. Dan kita bisa melihat dalam perspektif yang lain. Teknologi hanya sebagai penunjang, tidak bisa menggantikan. Kita diajak juga refleksi, selama ini mungkin sebelum wabah, ketika majelis pendeta berkhotbah, sibuk main handphone. Sekarang handphone diartikan oleh peristiwa ini, punyanya Tuhan. Kemudian ketika gereja ditempatkan dulu ibadah di rumah, mungkin sebelum wabah kita hanya ke gereja kalau mau Natal dan Paskah atau ulang tahun gereja. Tapi setelah kita merasakan kesuksesan yang luar biasa, kita jauh daripada banyak yang dipetik dari peristiwa ini. Tapi marilah melihat dalam perspektif iman. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Mari tetap fokus bertuju kepada penyelamatan Tuhan. Bahwa dalam situasi apapun, termasuk wabah ini, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kedua, ketika kita fokus dalam pekerjaan Tuhan dan tetap setia dalam pelayanan, harus ada dampaknya bagi lingkungan sekitar. Mungkin kita tidak atau belum bisa memberikan bantuan sosial, tapi paling tidak kita menghargai cara-cara protokol kesehatan. Jaga jarak, kurangin pertemuan dulu yang kurang penting. Jangan cuma sekedar tutup portal, tetapi masih banyak sudut-sudut basis-basis tongkrong. Jangan buru-buru bergegas liburan karena banyak diskon dari villa, dari restoran dan sebagainya. Belajar menahan diri, belajar solider. Ya, sekali-sekali jadi Simon dari Kirene yang ikut memikul salib. Mereka masih sedih-sedih di ruang isolasi. Kita sudah cengar-cengar jalan-jalan, lalu menyalahkan pemerintah. Kapan berakhirnya? Apa kerja pemerintah? Padahal sama sekali diminta solidaritas, susahnya minta ampun. Apalagi disuruh pikul salib, apalagi berada dalam bahteranuh yang berpuluh-puluh hari, apalagi kita ditaruh dalam padang gurun berkelana berpuluh-puluh tahun, yang untuk sekian bulan kita masih saling menyalahkan dan egois. Apa yang hendak mau ditekankan lewat kebenaran firman? Berdasarkan konteks Yesus berjalan di atas air, hidup yang fokus dan berdampak. Yang pertama, orang yang mencintai Yesus, dia mencintai sesama. Yang kedua, dalam situasi sulit dan asing ini, fokuslah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menguji kesetiaan kita. Dan ketika kita dapat pergumulan yang berat, bukan karena kita tidak taat, tetapi kita mau dilatih untuk jadi orang Kristen yang tidak cengeng, yang tidak gampang putus asa, yang manja. Makanya kalau berdoa, janganlah minta-minta atau atur-atur Tuhan biar selesai wabah ini, tapi berdoalah dengan bijaksana. Tuhan, kuatkan kami di masa ini. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saya, rekan-rekan majelis, adalah Petrus dan rasul-rasul masa kini. Janganlah kerajinan kita kendor dan kadang kita kurang percaya. Kita yakin percaya kalau kita dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi banyak persoalan yang menguras pikiran tenaga kita jauh daripada Tuhan. Dan berikutnya, laksanakanlah perintah Tuhan dalam konteks ini. Protokol kesehatan. Gak usah pikir yang jauh-jauh. Bentengi keluarga untuk memperlambat atau bahkan pelan-pelan menghilangkan mata rantai. Dan yang terakhir, segala sesuatu yang kita lakukan dalam masa sulit ini, kalau tanpa hidup gotong royong dan bersesama, sulit. Tidak ada satu visi dan misi. Bagaimana supaya kita bisa tahu? Belajar dari Yesus. Yesus sering memberikan pelajaran kepada kita. Dia ke bukit, lalu dia apa? Dia berdoa. Dia tidak pernah melupakan saat-saat berdoa. Kemudian dia pergi ke mana? Ke taman Getsemani. Malah murid-murid diingatkan, jaga-jaga dan berdoa. Nah, suka lalai. Mari renungkan baik-baik, bukan hanya Bapak Ibu, tetapi juga saya sebagai pendeta. Gereja adalah perkumpulan orang percaya. Apa yang dilakukan seorang pendeta dalam protokol kesehatan akan menjadi cermin bagi jemaat, termasuk majelis, termasuk Bapak Ibu. Ketika keluar, orang akan melihat gambar dan cita Kristus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Dan
Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dan dengan gereja di sepanjang zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah manusia, dan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.
kita berdoa untuk persembahan ini. Bapa Surgawi, Bapa yang begitu baik, teramat baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Bapa yang kami kenal hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami telah membawa persembahan syukur kami kepadamu. Dan Engkau yang akan memberkati ya Bapa, tangan-tangan yang telah memberi persembahan syukur ini dengan sukarela. Dan tangan-tangan yang akan mengelola persembahan syukur ini Tuhan. Berkati roh hikmat roh manfaat berikan buat mereka sekalian. Terpujilah Engkau ya Bapa, ini persembahan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Tiba kita akan masuk dalam doa syafaat. Tapi sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara di tempat ini untuk menunjukkan sikap solidaritas kita dalam keheningan sejenak bagi mereka yang masih ada di ruang isolasi, bagi tenaga medis dan pemerintah, kemudian bagi saudara-saudara kita yang ada di Luwuk yang mengalami banjir bandang, juga kepada saudara-saudara kita yang ada di Beirut. Mari kita tunjukkan sikap dalam keningan, bisa diiringi instrumen di tengah ombak. Mari silakan dalam keheningan menunjukkan sikap solidaritas kita. Ya Tuhan, kasihani kami. Ya Kristus, kasihani kami. Terkadang dalam sebuah kehidupan kami gagal memaknai pekerjaan Tuhan. Kami sanggap tidak ada persoalan, bahkan tidak ada kepedulian sosial dari lubuk hati kami yang mendalam. Tuhan, sudah 3 bulan lebih wabah ini membayang-bayangi kami. Kami minta tuntunan dan kekuatan Tuhan untuk melewati semua ini. Kami mencoba berempati bagi mereka tenaga medis yang tidak kenal lelah berjuang di garis depan. Bagi saudara-saudara yang masih ada di ruang isolasi, yang merindukan untuk segera pulang memeluk erat keluarga yang mereka cinta. Bagi saudara-saudara kami yang ada di Luwuk yang menghadapi bencana banjir bandang beberapa waktu lalu. Dan saudara-saudara kami dalam kemanusiaan yang ada di Beirut, Lebanon, yang tertimpa musibah akibat ledakan yang dahsyat dan memporak-porandakan kota mereka. Juga bersama pemerintah yang tidak kenal lelah untuk berjuang menyadarkan masyarakatnya dari Sabang sampai Merauke untuk setia mematuhi protokol kesehatan, agar budaya gotong royong diciptakan untuk memutus mata rantai penyebaran ini. Dan pada pemerintah yang mungkin juga sudah lelah
tetapi tetap setia berjuang untuk kepentingan rakyat, diambang atau dibayang-bayangi dengan resesi ekonomi. Dan kami sebagai gereja tidak boleh lupa akan perjuangan bangsa dan negara kami, pergumulan masyarakat kami, pergumulan seluruh orang-orang di dunia atas dasar kemanusiaan. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh menahan diri di masa-masa sulit ini, melihat dari perspektif yang berbeda. Ada yang sedang Tuhan minta dari kami semua, khususnya gereja kumpulan orang percaya. Biarlah gereja-gereja di Indonesia dan seluruh dunia bersatu untuk sama-sama bekerja keras melewati situasi ini. Tidak mengklaim atau tidak ribut satu dengan yang lain, tetapi dalam satu payung kemanusiaan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah menjadi kekuatan dalam hidup kami, yang kami boleh tampilkan, terjemahkan, dan nampakkan dalam kehidupan dan perkataan, perbuatan, pikiran kami yang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni hamba yang juga mungkin punya kelemahan dan kegagalan dalam pelayanan. Dan biarlah Tuhan bentuk hamba untuk menjadi pendeta yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak hanya menjadi pengkhotbah tanpa makna. Bapa di dalam surga, berkati rekan-rekan majelis Gemindo Getsemani, baik Bapak Ketua, baik rekan-rekan penatua dan diaken. Biarlah mereka boleh tetap setia melayani, eksis di masa-masa ini, dan keluarga mendukung, sehingga pelayanan mereka memberikan dampak yang sangat baik bagi pertumbuhan iman jemaat. Dan berkati pendeta jemaat di tempat ini, Ibu Pendeta Rochelle D.C. Ngantung, beserta anak kekasih, dimampukan membawa bahtera Getsemani, bahtera kumpulan orang-orang percaya yang takut akan Tuhan dan berkontribusi bagi kehidupan gereja, masyarakat, dan negara. Bapa dan surga, berkati beliau juga ketika ditempatkan menjadi ketua Sinode Gemindo, membawa rekan-rekan pendeta-pendeta Gemindo yang ada di Indonesia menjadi pendeta-pendeta yang memberi contoh dan memberi teladan hidup dalam persatuan dan bergandengan tangan. Dan biarlah Gemindo juga memiliki kontribusi bagi kehidupan berbangsa dan negara, dan membangsihkan pemikirannya dalam kehidupan bergereja, baik di PGI DKI Jakarta maupun di PGI. Bapa, kuatkan dan teguhkan Sinode Gemindo. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk perangkat-perangkat ibadah yang boleh membantu, khususnya Satgas COVID-19 Getsemani, poster, pemain musik, prokantor, pembawa persembahan, dan rekan-rekan majelis yang ambil bagian dalam pembacaan firman. Dan biarlah kami semua boleh sungguh-sungguh memahami bahwa pelayanan selalu keterkaitan satu dengan yang lain dalam sebuah persekutuan. Berkati juga kesekretariatan Ibu Lodi di dalam pelayanan. Berkati anaknya yang hendak masuk ke kepolisian. Tuhan pimpin dan sertai Ibu kekasih dan kedua anak kekasih. Kami percaya ada harapan kita yang boleh mereka lihat dalam rencana Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat kegiatan-kegiatan ibadah di gereja ini, baik yang dilaksanakan dalam bentuk virtual Zoom, recording maupun live streaming. Dan kami boleh melihat bahwa kemajuan teknologi adalah milik Tuhan sendiri, yang dihadirkan di tengah-tengah kehidupan gereja kami untuk menunjang ketika ada situasi-situasi sulit seperti ini. Dan biarlah kami tetap kuat ya Tuhan, dan kami tetap bijaksana menggunakan kemajuan teknologi. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi program-program gereja Getsemani, dari sekolah minggu
remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, bahkan lansia. Tuhan pimpin dan sertai mereka. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi mereka yang berulang tahun dan bersuka cita. Dan biar mereka boleh melihat betapa luar biasanya Tuhan menyertai kehidupan mereka, sehingga memaknai hari sukacita itu untuk mengasihi keluarga dan sesama tanpa kenal lelah. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang masih dalam kelemahan tubuh. Bapak Hengki, Tumi Wawor, Ibu Meti Poh Leleng Boto, Bapak Iwan Sugiana, Ibu Arifin Ferdinandus, Bapak Harlika Lapian, Adik Evans Wauran. Tuhan mengetahui keberadaan mereka, apa yang mereka rasakan. Kami yakin Tuhan hadir lewat tenaga medis keluarga yang penuh dengan cinta kasih dan setia merawat makanan dan minuman dan obat-obatan. Dan kami percaya apapun yang kami hadapi ketika kami dekat dengan Tuhan, semua akan segera baik-baik saja. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi mereka yang merindukan lapangan pekerjaan. Tuhan berkati, bagi yang merindukan pasangan hidup juga Tuhan sertai. Dan semuanya kami boleh melihat bahwa dalam segala bidang kehidupan kami, Allah lah yang memiliki kedaulatan tertinggi dan penentu arus kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di lingkungan sekitar gereja, untuk ketua RT, untuk ketua RW, untuk gerakan posyandu ataupun karang taruna. Dan biarlah gereja juga boleh ambil serta dalam kegiatan-kegiatan, dalam menampilkan citra, gambar, dan di dalam kehidupan pelayanan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk pemerintah DKI, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, saudara-saudara di DPRD. Biarlah mereka boleh setia melayani masyarakat dan Tuhan kuatkan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan saudara-saudara di MPR, DPR, DPD, bahkan sampai ke tingkat-tingkat pelosok daerah, kecamatan dan kelurahan. Dalam menyongsong usia yang ke-75 tahun, banyak tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini, baik toleransi, resesi ekonomi, kebinekaan kami, dan kehidupan politik kami. Dan biarlah politik menjadi sarana pelayanan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Politik yang menghadirkan kedamaian, kesejahteraan, cinta kasih dan kemanusiaan. Bukan politik yang mengotak-ngotakkan, politik yang semata haus kekuasaan, tetapi membasmi mereka yang berbeda pendapat, berbeda ideologi, bahkan berbeda keyakinan. Bapa di dalam surga, lawatlah bangsa dan negara. Kami rindu selalu ada dalam naungan Tuhan. Indonesia usia yang ke-75 tahun, biarlah menjadi Indonesia yang maju, beradab, menghargai perbedaan. Dan bagi saudara-saudara kami yang belum dapat izin tempat ibadah, Tuhan gerakkan pemerintah. Karena kebebasan beribadah adalah bagian dari kemerdekaan. Bapa di dalam surga, inilah doa dan harapan kami. Berkati keluarga kami dengan berbagai pergumulan, sehingga kami tetap setia melayani meskipun hantaman badai gelombang tinggi menerjang di dalam bahtera rumah tangga kami, tapi kami tetap kuat di dalam Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan sepanjang kehidupan kami, dan perkataan, perbuatan, pikiran kami yang tidak berkenan, memberontak Tuhan dan lukai sesama kami. Kami mohon ampun, dan biarlah doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Ibadah kita pada pagi hari ini telah dilayani oleh Bapak Pendeta Douglas Sullivan Leander STH. Bapak Pendeta Douglas melayani di Gemindo Jemaat Philadelphia. Untuk itu kami atas nama majelis dan jemaat ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Douglas yang sudah melayani ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Douglas beserta keluarganya. Sebelum kita masuk dalam warta minggu, kami majelis menerima beberapa buah amplop. Yang pertama, tanpa nama sebesar Rp200.000. Dan yang kedua, syukur HUT yang ke-49, keluarga Semual Irot, sektor 1, untuk gereja Untung STH Rp300.000, total Rp1 juta. Yang ketiga, persepuluhan dari keluarga Lani Frida, sektor 4, sebesar Rp100.000. Yang keempat, persembahan ibadah syukur HUT keluarga Wenu Rambing, sebesar Rp320.000. Yang terakhir, persembahan ibadah syukur perkumpulan Matuari Family sebesar Rp328.000. Terima kasih atas persembahan-persembahan yang masuk pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita lihat dalam warta minggu. Untuk ibadah kategorial KPP pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2020, jam 7 malam, ibadah online via aplikasi Zoom. PF Majelis Piket, Liturgos Saudari Julia Rai. Mohon perhatian kepada pemuda-pemudi Getsemani dan para simpatisan untuk bisa hadir dalam ibadah kategorial pemuda pada hari ini, jam 7 malam. Dihimbau kepada jemaat bahwa ibadah setiap hari Minggu tepat jam 9 pagi dan jam 9:15 pintu pagar sudah dikunci oleh petugas gugus COVID-19 Gemindo Getsemani. Dan untuk ibadah sore untuk sementara belum ada. Ibadah sektor gabungan secara online via aplikasi Zoom setiap hari Rabu jam 7 malam. Bagi jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudari, simpatisan yang mau mengikuti ibadah sektor gabungan boleh ngambil bagian pada setiap hari Rabu jam 7 malam. Arisan jemaat pada hari ini selesai ibadah pagi. Mohon perhatian kepada seluruh peserta arisan agar jangan pulang dulu. Demikianlah warta minggu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus.
Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda. Allah yang penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan Allah yang esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selamanya. Amin. Pergilah dengan selamat. Tuhan Allah akan berikan kepadamu apa yang kamu minta daripadanya, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu